Buat Anda yang punya usaha kecil atau menengah, ada satu fasilitas pajak yang wajib banget Anda tahu, yaitu Pasal 31E. Kenapa? Karena ini bisa memotong pajak penghasilan perusahaan Anda secara signifikan loh. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas caranya, langkah demi langkah. Suka pusing nggak sih ngelihat formulir pajak perusahaan? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Aturan pajak itu emang kelihatannya rumit, tapi sebetulnya ada loh jalan pintas yang legal dan memang dirancang khusus buat meringankan beban UKM kayak punya Anda. Oke, kita langsung masuk aja ya. Sebenarnya, apa sih fasilitas pasal 31E ini? Anggap aja ini semacam kunci rahasia buat ngebuka potongan pajak yang super menguntungkan. Gampangnya gini, pasal 31E itu adalah diskon pajak resmi dari pemerintah. Jadi perusahaan Anda bisa dapat potongan tarif sebesar separuhnya, 50%. Ini bukan trik aneh-aneh ya, tapi fasilitas yang sah dan bisa banget menghemat uang perusahaan Anda. Nah, ini dia syarat utamanya dan satu-satunya. Coba cek omset atau peredaran bruto perusahaan Anda dalam setahun itu di bawah 4,8 miliar rupiah atau enggak. Kalau jawabannya iya, selamat. Anda sudah lolos syarat paling penting buat dapetin diskon 50% tadi. Dan ini dia rumusnya, simpel banget. Begitu Anda lolos syarat omset, ngitungnya jadi gampang. Cuma tinggal 50% dikali tarif normal PPh badan 25%, terus dikali sama laba bersih yang siap dikenai pajak, atau bahasa pajaknya penghasilan kena pajak. Artinya apa? Tarif pajak efektif Anda cuma jadi 12,5%. Keringanan yang lumayan banget kan? Oke, teorinya cukup. Sekarang kita praktek langsung. Biar kebayang, kita akan lihat gimana cara kerjanya di dunia nyata pakai studi kasus dari sebuah perusahaan fiktif. Namanya PT Sinar Terang. Ini bakal bikin semuanya jadi jauh lebih jelas. Nah, ini dia profil PT Sinar Terang. Dia ini perusahaan dagang alat elektronik. Coba perhatikan baik-baik angka peredaran brutonya, 4,05 miliar rupiah. Angka ini jelas banget kan, ada di bawah batas 4,8 miliar. Artinya, PT Sinar Terang berhak dapat fasilitas pasal 31E. Oke, sebelum kita hitung pajaknya, kita harus tahu dulu berapa sih laba bersih yang jadi dasar pengenaan pajaknya. Percaya deh, langkah ini sama pentingnya dengan ngitung pajaknya sendiri. Langkah pertama, kita cari laba brutonya dulu. Ini didapat dari total omset yang 4,05 miliar rupiah tadi, dikurangi harga pokok penjualan sebesar 2,76 miliar rupiah. Nah, hasilnya, laba bruto PT Sinar Terang adalah 1,29 miliar rupiah. Selanjutnya, laba bruto tadi harus kita kurangi dengan semua biaya operasional. Ya, semua biaya yang dikeluarin perusahaan buat jalanin bisnisnya, mulai dari gaji karyawan, biaya marketing, sewa kantor, sampai biaya penyusutan. Kalau ditotal, semua beban ini jumlahnya sekitar 852 juta rupiah. Nah, setelah laba bruto dikurangi semua biaya operasional, kita dapat angka ini nih, 437.450.000 rupiah. Inilah yang kita sebut sebagai penghasilan kena pajak atau PKP. Coba ingat-ingat angka ini ya, karena ini adalah angka sakti yang akan jadi dasar perhitungan pajak kita. Oke, kita udah dapat angka penghasilan kena pajaknya. Sekarang saatnya masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kita terapkan rumus pasal 31E buat lihat berapa sebenarnya pajak yang harus dibayar oleh PT Sinar Terang. Jadi, disinilah keajaibannya terjadi. Kita ambil rumusnya, 50% dikali 25%, lalu dikali PKP kita yang 437 jutaan tadi. Dan hasilnya, jreng-jreng, total pajak penghasilan yang terutang untuk setahun adalah sebesar Rp54.681.250. Jauh lebih hemat kan dibanding tanpa fasilitas ini? Eits, tapi ceritanya belum selesai. Kita harus ingat perusahaan itu biasanya kan udah nyicil pajak tiap bulan, yang namanya PPh pasal 25. Nah, dalam kasus PT Sinar Terang, mereka udah bayar angsuran sebesar 49,5 juta rupiah sepanjang tahun. Ini harus kita perhitungkan juga. Dan inilah hasil akhirnya. Dari total utang pajak yang 54,6 juta, kita kurangi dengan angsuran yang sudah dibayar sebesar 49,5 juta. Jadi, sisa pajak yang masih harus dibayarkan PT Sinar Terang di akhir tahun cuma sekitar 5,1 juta rupiah. Selesai. Oke, dari studi kasus tadi, apa sih yang bisa kita ambil buat diaplikasikan ke bisnis Anda?
Yuk, kita rangkum poin-poin kuncinya biar Anda bisa langsung cek dan terapkan sendiri. Jadi ingat ya, 4 langkah sederhana ini. Pertama, yang paling utama, cek omset Anda, jangan sampai lewat 4,8 miliar. Kedua, hitung laba bersih Anda dengan benar. Ketiga, jangan sampai lupa pakai rumus diskon pasal 31E-nya. Dan yang terakhir, kurangi dengan angsuran yang sudah dibayar biar tahu sisa yang harus dilunasi. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ini buat Anda. Setelah ngelihat semua prosesnya dari awal sampai akhir, coba deh sekarang Anda buka lagi laporan keuangan perusahaan Anda. Kira-kira, apakah bisnis Anda juga bisa memanfaatkan fasilitas keringanan pajak yang signifikan ini? Semoga penjelasan ini kebantu ya.